Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Jiku, sehat ya? Sehat. Dan buat penonton semuanya yang udah mampir, terima kasih. Masih malu-malu tetap akhirnya ada yang nonton. Oke, untuk video ke-8 ini kita interaksi kecil sama penonton ya, nggak apa-apa. Oke, untuk video ke-8 ini kita akan bahas, atau saya, Sanyu, akan membahas dan mendefinisikan, mendeskripsikan, memaparkan, sekalian memotivasi dan menjelaskan kepada Jiku sebuah sifat buruk yang harus diperbaiki, disadari, lalu dipertimbangkan untuk dihapus demi pengembangan diri lagi. Oke, untuk video ke-8 ini kita akan bahas dan kita kasih judul yaitu gengsi. Ya, gengsi. Oke. Gengsi secara definisi adalah sebuah sikap buruk, sederhananya sombong gitu ya, tinggi hati, yang mana memandang sekeliling atau sekitarnya itu lebih rendah levelnya atau martabatnya dibanding diri sendiri. Ini gengsi dan sangat buruk secara definisi saja ya. Oke Jiku, itu harus dipahami ya. Lalu kita ke dampak buruknya. Dampak buruknya itu sebenarnya banyak juga, tapi kita ambil beberapa aja yang mungkin ada di kepala. Jadi dampak buruknya pertama pada sudut pandang atau mentalmu memandang sekitar. Lagi-lagi kamu akan menjadi pribadi yang lebih pilih-pilih teman, pilih-pilih orang, tapi bukan berdasarkan baik buruk mereka, tapi berdasarkan pada level mereka, lalu kamu bandingkan dengan levelmu yang kamu kira kamu itu lebih tinggi levelnya. Kamu akan pilih orang yang setidaknya selevel atau lebih tinggi levelnya darimu. Level buatanmu sendiri, versi gengsimu itu harusnya itu menjadi itu buruk ya. Level dirimu menurut gengsi tadi. Itu pertama, kamu akan pilih-pilih berinteraksi dengan orang, berteman, bergaul, dan itu buruk karena memang buruk. Ya, untuk keduanya, untuk selanjutnya, masalah dengan pekerjaan atau usaha. Bagaimana kamu memilih pekerjaan atau usahamu untuk menghasilkan uang setidaknya atau pendapatan penghasilan. Kamu lagi-lagi cara pandang menurut gengsi tadi akan membuatmu melihat sebuah pekerjaan atau usaha itu ada level-levelnya. Padahal belum tentu tentang penghasilannya, belum tentu tentang usahanya juga ya. Kamu yang punya level versi gengsi tadi akan memandang usaha seperti, mungkin kita ambil contoh secara sudut pandang umum juga, jualan di pinggir jalan, jualan keliling, dan banyak lagi macamnya. Dua ini saja sebenarnya nggak bisa dibilang level rendah juga ya, karena memang secara penghasilan bisa jadi malah tinggi banget. Kamu akan lebih pilih-pilih kerjaan yang mungkin lebih rapi, meninggikan harga dirimu, meninggikan martabatmu, walaupun itu tidak dengan penghasilannya. Dan ini buruk, jelas sangat buruk. Kenapa? Karena akhirnya kamu hanya mendapatkan gengsi saja, tapi secara penghasilan dan pendapatan ya nggak terlalu gitu ya. Dua contoh ini aja udah sangat buruk buat kamu, Jiku, dimana sangat menghambat dan sangat mengganggumu kan. Ya, jelas mengganggumu dalam proses pengembangan dirimu. Bagaimana pandanganmu terhadap sekitar akan meninggikanmu tanpa sadar, lalu memandang bahwa tidak ada yang bisa kamu perbuat karena mereka semuanya ada di bawahmu, di bawah levelmu. Itu buruk. Kalau bicara tentang dampak positif atau sisi positifnya, hampir nggak ada.
Karena memang sisi positifnya cuman akan membuatmu lebih percaya diri saja, di mana kamu merasa harga dirimu atau martabatmu lebih tinggi dari orang. Itu yang mungkin membuatmu lebih berani bicara, lebih berani mengungkapkan pendapat. Tapi ya tadi, sisi buruknya kalau tidak di angka yang sehat, gengsimu ini tidak di level yang sehat. Kalau bicara tentang keburukan pasti kita bicara tentang levelnya juga ya, atau angkanya, presentasinya. Kalau tidak di level atau angka yang sehat akan over dan pasti buruk. Dan ini kebanyakan pasti orang nggak mau ngejudge orang ya. Pasti kamu secara pribadi kalau sudah keserang dengan penyakit ini pasti over, nggak mungkin bisa ngatur di tempat yang sehat. Ini juga salah satu kekuranganmu yang perlu concern atau fokus atau ya harus diperangi benar-benar, karena ini sangat mengganggu perjuanganmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu solusi. Oke, solusi mungkin kamu pertama selalu dalam setiap sikap buruk, sifat buruk, kekurangan harus selalu disadari, terima dan akui bahwa kamu memang memiliki dan punya sifat buruk itu, walaupun mungkin hanya sedikit, hanya kecil, tapi itu tidak berarti dibenarkan untuk kamu anggap enteng, untuk kamu anggap tidak apa-apa. Karena tetap yang kecil itu akan menjadi besar kalau kamu anggap enteng dan kamu remehkan, begitu ya. Ya solusinya tetap pertama ya, diakui, disadari, lalu diperangi. Lalu kamu pernah bilang juga ya, ini salah satu solusi juga. Pernah bilang di video yang entah keberapa, kamu ingin bilang terapi tapi treatment, walaupun secara ini mungkin ada kesamaan. Pengobatan yang paling manjur itu terapi, di mana kamu bisa mengerjakannya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ya berangsur, konsisten, terus menerus. Nah itu pengobatan yang paling manjur. Jadi untuk gengsimu, kalau kamu memang anggap itu sesuatu yang sangat besar, sudah, ya udah dikit-dikit saja. Lagi-lagi video ini juga adalah sesuatu langkah atau suatu langkah yang kamu bikin, yang kamu dengan berani bikin untuk memerangi kekurangan-kekurangan tersebut, dan bagus. Tinggal beberapa langkah yang lain kamu pikirkan bagaimana caranya, jangan cuma satu ini, agar lebih cepat langkah-langkahnya atau tahapan-tahapan yang harus dikerjakan memerangi semua sikap-sikap atau sifat burukmu dan kekuranganmu tadi. Oke, karena berbicara untuk pengembangan diri, harusnya kamu sadar penuh bahwa ini tidak hanya jadi bahan renungan tapi juga harus dilakukan karena teori itu ya akan jadi teori saja, tapi kalau praktek itu akan jadi sesuatu yang lebih nyata buktinya. Benar ya, harusnya benar seperti itu. Sekarang kita ke sini dulu untuk lebih menyadarkanmu. Saat kamu lihat banyak sekali motivasi di TikTok, motivasi di YouTube dan sosial media lainnya, yang kamu dapat adalah sebuah kobaran semangat, kobaran api semangat, tapi hanya dikala atau bisa dibilang hanya sesaat saja, di mana motivasi itu datang, setelah itu ya pasti akan padam dengan cepat gitu. Jadi teori ataupun motivasi dari YouTube atau segala macam sosial media lainnya itu tidak serta-merta membuatmu menjadi lebih baik. Tidak. Karena memang kalau saya bilang motivasi-motivasi seperti itu akhirnya ya cuman ini, ilusi saja ya. Seperti Timothy bilang ya, Timothy Ronald. Kalau motivasi-motivasi itu sebenarnya hanya ilusi saja. Ya, yang benar dan kamu akan pasti rasakan itu adalah prakteknya,
di mana latihan setiap hari walaupun kecil, kalau waktu ya walaupun cuma 1 menit, itu akan berdampak sangat baik untukmu. Kamu akan merasakan energi yang lebih, energi positif yang lebih atau selalu bertambah setiap harinya kalau kamu lakukan itu. Seperti contohnya kayak olahraga. Nah, itu kan kalau dilakukan setiap hari tidak langsung forsir banyak, tapi sedikit demi sedikit itu akan menimbulkan kebugaran yang bisa dirasakan langsung. Nah, seperti itu juga untuk motivasi yang dibicarakan oleh para motivator. Itu dipraktekkan, tidak serta-merta langsung jadi, tapi sedikit demi sedikit praktek ya, latihan, terapi tadi, itu beneran akan membuatmu merasa lebih berkembang. Itu juga kamu rasakan kan setelah 1, 2, sampai 7 video kemarin, kamu merasa selalu ada yang kamu nanti-nanti, selalu ada yang membuat dirimu lebih positif lagi. Nah, ini satu bukti bahwa kamu sudah melakukan juga. Begitu juga dengan sifat burukmu tadi semuanya, termasuk gengsi ini yang kamu anggap lebih besar rankingnya atau levelnya daripada kekuranganmu yang lain, harusnya kamu sudah punya cara untuk membuat latihan atau terapi untuk menggugurkan atau menghapuskan sifat burukmu ini. Oke, itu solusinya. Jadi untuk video ke-8 dengan judul gengsi cukup di sini. Oh ya, saya lupa untuk memberikan ini ya, ada quotes tadi yang kita baca sama-sama ya. Kita nemu saat searching atau cari materi untuk si gengsi ini, walaupun akhirnya eksekusinya masih sangat terbatas seperti ini, maaf sekali untuk para penonton juga. Kita nemu satu buah kalimat kutipan yang sangat bagus dari Socrates. Kamu ala-ala orang pinter ya. Enggak, tapi memang ini bagus untukmu. Ya ada malu-malunya, ada penonton, tapi nggak apa-apa. Udah untukmu Ciku, supaya jadi pengingat selalu. Kutipannya Socrates bilang, ini tokoh filsuf ya, sangat terkenal sekali. Bilang bahwa kebijaksanaan sejati itu adalah mengetahui atau menyadari, bahkan bisa mengakui kalau kamu itu tidak tahu apa-apa. Nah, itu kebijaksanaan sejati itu. Jadi bisa dibilang gengsi tadi tidak memberikan apa-apa. Oke, bisa dipahami ya. Untuk Ciku, video ke-8 semoga menjadi lebih baik untuk kedepannya lagi. Ciku tetap latihan, seperti tadi, motivasi ilusi, tapi praktek dan latihan itu benar-benar memberikan energi positif yang pasti gitu. Oke, terima kasih untuk video ke-8. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.